Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arianto Tuna, kelas B, Keperawatan 2019. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan siklus manajemen bencana. Nah, sebelum itu, apa sih itu bencana? Bencana merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian besar pada kehidupan manusia. Kerugian yang dimaksud antara lain adalah kerugian dari segi materi maupun non-materi, dari aspek ekonomi hingga lingkungan dan tempat tinggal. Maka dari itu, dibentuklah urutan siklus manajemen bencana untuk mencegah terjadinya dampak kerugian yang besar pada suatu bencana. Nah, apa itu siklus manajemen bencana? Manajemen bencana merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari berbagai aspek, antara lain aspek perencanaan, penanggulangan, hingga aspek tindakan pasca bencana. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi usaha pencegahan tanggap darurat bencana dan pemulihan korban bencana serta wilayah yang terkena bencana. Dibentuknya manajemen bencana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko kerugian yang akan terjadi dan juga mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Dengan kata lain, manajemen bencana tidak hanya dilaksanakan setelah bencana terjadi, tetapi juga berfungsi sebagai aspek pencegahan. Berikut manfaat tahapan manajemen bencana untuk sebuah negara. Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki banyak pulau. Hal tersebut menjadi salah satu ciri khas yang membanggakan bagi penduduknya. Namun, di sisi lain, wilayah kepulauan seperti Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Contohnya, bencana-bencana alam yang sulit untuk diprediksi kapan akan terjadi. Nah, berikut manfaat tahapan manajemen bencana untuk sebuah negara. Yang pertama, meminimalkan jumlah korban. Salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan adalah dengan cara melaksanakan manajemen bencana dengan baik dan benar, sehingga apabila terjadi bencana di suatu wilayah, jumlah korban jiwa atau kerusakan pada bangunan dapat diminimalisir. Yang kedua, memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial pasca bencana. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki fungsi fasilitas umum secepat mungkin. Dengan begitu, kehidupan ekonomi sosial masyarakat di tempat tersebut dapat kembali seperti normal lagi. Untuk menjalankan manajemen bencana, kita perlu mengetahui urutan siklus manajemen bencana yang benar. Yang pertama yaitu tahap pencegahan. Tahap pencegahan adalah tahap yang dilakukan sebagai usaha menghindari dan mencegah terjadinya bencana. Contoh pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan membuat peraturan yang tegas terkait dengan pembakaran hutan, baik dilakukan oleh individu atau secara besar-besaran, serta melarang masyarakat untuk membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang kedua, tahap mitigasi. Tahap mitigasi bencana merupakan rangkaian usaha yang dilakukan untuk meminimalisir risiko dari suatu bencana. Usaha yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pembangunan fisik dan memberikan penyuluhan serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Yang ketiga, tahap kesiapsiagaan. Tahap ini dilakukan ketika diperkirakan suatu bencana akan terjadi. Pada tahap atau siklus ini, biasanya alam akan menunjukkan sebuah signal yang menandakan bahwa bencana akan terjadi. Maka, langkah tepat yang dilakukan adalah menginformasikan seluruh elemen, terutama masyarakat di wilayah tersebut, untuk bersiap siaga menghadapi bencana tersebut. Yang keempat, tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sesegera mungkin setelah diketahui bencana telah terjadi. Kegiatan yang dilakukan pada siklus ini antara lain menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, hingga posko pengungsian. Yang kelima, tahap pemulihan. Pada siklus ini dilakukan kegiatan untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi masyarakat dan wilayah yang terkena bencana dengan cara memfungsikan kembali kelembagaan serta sarana prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Selanjutnya yang keenam, tahap rehabilitasi, yaitu melakukan perbaikan pada semua aspek pelayanan publik hingga mencapai kondisi yang memadai pada wilayah setelah peristiwa bencana dengan tujuan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pasca bencana.
Yang ketujuh dan yang terakhir, yaitu tahap rekonstruksi, adalah perumusan kebijakan dan langkah-langkah yang nyata yang telah direncanakan dengan baik dan konsisten demi membangun kembali sarana dan fasilitas umum dan sistem kelembagaan, baik tingkat pemerintah maupun masyarakat. Nah, itulah terkait dengan manajemen bencana serta siklus manajemen bencana. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.